semangat untuk melayani Tuhan. Ya, pada siang hari ini kita akan dilayani oleh Evangelis Rara Kartika, dan beliau sudah siap dengan tema mimpi Tuhan atas kehidupan kita. Haleluya. Saya persilakan untuk Evangelis Rara Kartika memberitakan firman Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih, dan tentunya Tuhan Yesus kasihi. Bapa di surga mengasihi kita lebih-lebih. Kalau nggak bisa merasakan cinta kasih Tuhan Yesus, aduh sayang sekali ya. Padahal hidup kita ini karena anugerah dan kasih Yesus saja. Amin. He loves you. Yes. Jadi kalau yang saat ini ada yang jomblo-jomblo, merasa kesepian sendirian, hey, ingat ada Tuhan Yesus yang cinta mati sama kamu loh. Yes. Yes. Oke, temanya kali ini adalah mimpi Tuhan atas hidup kita. Kenapa sih pengen menyampaikan tentang hal itu? Kita orang biasa sering ya merasakan kegalauan dan gak ngerti. Saya hidup ini ke depan bagaimana ya? Kenapa ini semua terjadi? Sering tuh Pastor ya, seperti itu ya. Bahkan saya sendiri tuh Pastor, kadang-kadang ya, dulu ya. Kalau sekarang sudah mengerti. Waktu saya belum mengalami Tuhan, saya sering ragu. Besok bagaimana ya? Hidup saya bagaimana ya? Ini bagaimana ya? Gitu ya. Saya lupa bahwa dari dilahirkan sebagai Kristen, orang tua mengajarkan kenal Tuhan Yesus, tapi saya tidak mengalami Tuhan. Orang yang nggak mengalami Tuhan nggak ngerti bahwa Tuhan punya mimpi atas hidup kita, gitu ya. Dipikirnya tuh kita mengendalikan diri kita sendiri, salah, ya, tidak bisa. Tuhan Yesus ada dalam diri kita, Bapa ada dalam diri kita, gitu ya. Jadi kita tidak bisa mengendalikan diri kita seenak kita. Saya mau begini Kalau anak sekarang kan bilangnya be yourself gitu ya. Udah jadi diri lu sendiri, nggak bisa begitu. Karena kita ini hidup ada dalam kendali Tuhan. Nah, ya. Jadi nggak bisa bilang semau-semau saya aja. Tidak bisa seperti itu. Apapun yang kita lakukan, ya kita harus sesuai dengan maunya Tuhan. Karena Tuhan punya mimpi yang besar buat hidup kita. Amin. Jadi jangan khawatir. Nah, siang hari ini ayat bagus sekali. Jadi buat saudara-saudara yang saya kasih terlebih Tuhan kasihi, kalau misalnya setiap hari ada waktu untuk main game, tiap hari ada waktu untuk buka TikTok, ayo. Ya kan? Ada yang bilang sama saya, Miss, perkenalkan dulu ya, saya hari-hari saya seorang dosen. Ya, selain itu saya juga businesswoman, saya mengerjakan usaha sendiri beberapa. Nah, yang panggil saya Miss Rara, TikTok, Instagram, or social media is only an entertain, cuma buat hiburan. Tapi kalau hiburan ternyata menyita waktu kita, itu bukan hiburan lagi, itu prioritas. Itu bahaya, saudara. Nah, makanya saya tidak punya lagi aplikasi-aplikasi yang akhirnya menyita otak, menyita waktu saya. Lalu ada ya aplikasi joget-joget itu ya, tahun 2020 itu saya hampir tiap hari 2-3 jam buka. Kenapa saudara? Karena itu cuma 15-60 detik kan. Jadi saya scroll lagi karena penasaran yang bawa apa, nggak tahunya ternyata 60 menit berlalu alias 1 jam berlalu. Kemudian 2 jam berlalu tanpa melakukan sesuatu, cuma duduk dan melihat aplikasi itu. Salah ya. Kalau Anda ada di posisi itu sekarang, melakukan segala sesuatu yang tidak ada gunanya ya, menyita waktu Anda, lebih baik sekarang berubah. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, saya pikir begini, Tuhan, saya salah Tuhan. Itu awalnya untuk hiburan, waktu saya banyak. Nah, sekarang saya balik lagi. Setiap hari saya adakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Amin. Nah, ini yang harusnya jadi prioritas hidup kita. Jadi kalau ada yang bilang saya kesepian, ini loh dibaca. Saya butuh teman. Tuhan mengasihi kamu. Semua yang ada dalam kehidupan kita itu sudah tulis. Ya, jangan tiba-tiba ada sesuatu besar terjadi lalu kita klaim janji Tuhan. Katanya kamu mengasihi saya, begitu. Tapi kita tidak melakukan kehendak, bahkan kita nggak ngerti apa sih mimpi Tuhan dalam hidup kita, gitu ya. Oke, kita akan buka bersama-sama satu tawarikh ya. Sudah dapat, kita akan ke satu tawarikh 12. Nah, satu tawarikh 12 ayatnya yang ke-14.
ayatnya yang ke-14. Nah, ini saya bacakan untuk saudara ya. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan, satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang, dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Jadi orang yang Gad ya. Gad itu siapa sih? Bukan God ya, bukan Tuhan ya. Gad ini nama ya. Nah, Gad ini siapa sih? Saya mau flashback sebentar. Jadi Gad ini anaknya Yakub, keturunan dari Yakub. Dari siapa sih? Nah, tahu kan? Jadi Yakub punya 2 istri ya, Lea sama si Rahel. Dan bundiknya ada 2 ya, Bilha dan Zilpa. Nah, nanti yang belum tahu bisa dibuka lagi ya, kita baca lagi dari awal kejadian, dicatetin ya. Saudara perlu tahu bahwa itu yang saya lakukan tiap hari ya. Saya ada buku nih, saya catetin setiap hari. Kalau saya nggak paham, saya akan tanya ke kakak rohani atau bapak rohani saya, gitu ya. Nah, kalau si Gad sendiri ini lahir dari siapa? Si Gad ini lahir dari budaknya si Lea, namanya Zilpa. Jadi dari situ dulu ya. Gad ini lahir dari seorang budak, anak budak ya. Kalau konotasi budak itu nggak enak didengar ya, pasti orang suruhan, orang bayaran, rendahan, nggak punya hak, sudah mati haknya. Jadi siapa sih gitu ya? Nah, tapi Gad ini artinya, arti nama itu adalah beruntung atau kemujuran, ya, beruntung atau kemujuran. Nah, si Gad sendiri ini anak ketujuh, saudara. Kalau diurutin dari anak-anak Yakub, dia anak ketujuh. Kita balik ke kejadian 30:11. Nah, kita ke kejadian 30:11 ya. Agak ini kita buka-buka Alkitab ya, biar rajin lagi ya. Oke, 30:11. Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Mujur, kemujuran, beruntung. Makanya tadi disebutkan bahwa satu orang kecil itu bisa mengalahkan banyak orang. Nah, padahal dia hanyalah anak dari seorang gundik, anak dari seorang budak, maaf kok gundik, budak ya. Jadi tidak dianggap. Nah, seringkali kita ini menganggap ya, karena keadaan kita melihat keadaan kita nih. Kita melihat keadaan kita menganggap bahwa tidak mungkin saya menjadi seseorang yang besar karena melihat keadaan kita. Itu namanya kita berasumsi. Atau mungkin kita melihat masa lalu orang tua kita atau masa lalu yang kita alami. Mungkin misalnya kehancuran-kehancuran yang pernah kita alami, kita diizinkan Tuhan dalam keadaan nol, atau mungkin dengan keadaan yang sedang kita alami saat ini, segala kejadian membuat kita tidak yakin bahwa kita itu tidak beruntung, bahwa kita itu tidak mungkinlah bisa jadi orang yang besar. Nah, kita lupa bahwa kita ini anak Tuhan. Tuhan punya mimpi atas hidup kita sama seperti si Gad ini. Kenapa sih begitu? Karena Gad sendiri diberkati oleh Yakub. Jadi saya mau ajak saudara lagi buka di Kejadian 49, Kejadian 49 ayatnya yang ke-16. Oh, bukan, 19. Kejadian 49 ayat yang ke-19. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Nah, dia diberkati oleh ayahnya. Iya sih, kita akan mengalami banyak hal dalam kehidupan kita, tapi kita akan mengalahkan setiap keadaan kita karena kita punya Tuhan yang besar. Nah, Gad sendiri juga diberkati oleh Nabi Musa. Ulangan 33 ayat 20 sampai 21. Ulangan 33, saudara boleh lingkari ya, Ulangan 33 ayat 20-21. Tentang Gad ia berkata, terpujilah dia yang memberi kelapangan kepada Gad. Seperti singa betina ia diam dan menerkam lengan, bahkan batu kepala. Ia memilih bagian yang terutama, sebab di sanalah tersimpan bagian panglima. Ia datang kepada para kepala bangsa itu, dilakukannya kebenaran Tuhan, serta penghukuman-penghukumannya bersama-sama dengan orang Israel. Haleluya. Luar biasa. Diganti saja namanya menjadi Rara ya, atau nama saudara ya.
Tentang Rara, ia berkata, terpujilah dia itu Tuhan yang memberi kelapangan kepada Rara. Nah saudara, dari sini kita ngerti ya, bahwa anak seorang budak, Tuhan pilih untuk menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Gak ada saudara yang bisa kalahkan dia. Gak ada yang bisa. Padahal orang kecil ya, tidak dianggap anaknya budak. Ingat itu ya, tidak dianggap. Nah, demikian dengan hidup saudara dan saya. Kadang-kadang orang merendahkan kita, meremehkan kita, menganggap kita kecil. Gak apa-apa saudara, jangan baper, jangan bawa perasaan. Biasanya tuh orang kalau udah dibegitu kan merasa, saya kayak gak ada tempat gitu. Tuhan tidak mengajarkan kita itu rendah diri. Tuhan mengajarkan kita itu rendah hati. Kenapa kita perlu berendah hati? Karena kita punya talenta. Kita itu punya kemampuan yang Tuhan sudah berikan pada diri kita. Untuk itu harus rendah hati. Supaya apa? Dibikin besar, ya, merendah untuk ditinggikan. Jadi bukan rendah diri. Orang kalau rendah diri nggak bisa ngapa-ngapain, saudara. Kenapa? Karena self-centernya ke diri sendiri. Apa-apa diri sendiri kan akhirnya. Nggak bisa, kata dia, kata Pastor Peter, suara saya jelek, jadi saya nggak mau nyanyi jadi singer. Atau saya di kantor saya dianggap tidak bisa. Nggak masalah, saudara. Anda dianggap nggak bisa, belajar lagi. Bukan berhenti di situ saja. Karena Tuhan punya mimpi atas hidup saudara. Amen. Coba kalau si God, ya, kalau God ini, dia tidak mau menganggap bahwa dirinya diberkati. Dia banyak diberkati loh. Demikian dengan saudara ya, ini diberkati hamba-hamba Tuhan. Kalau ketemu pasti hamba-hamba Tuhan bilang, Tuhan Yesus berkati Anda. Amin ya saudara. Diberkati itu banyak hal konotasinya. Orang salah kalau berkati itu duit ya. Salah ya di sini ya. Diberkati itu dibukakan jalan. Karena saya percaya ya, ketemu orang tua diberkati, ketemu hamba Tuhan diberkati. Siapapun ini seperti Musa, Yakub memberkati God. Demikian juga dengan hidup saudara. Jadi jangan melihat keadaan saudara. Gak boleh ya. Jadi kita harus benar-benar rendah hati. Supaya orang yang rendah hati itu gampang sekali dibentuk. Orang yang rendah hati itu gampang sekali menerima masukan. Kalau orang tidak rendah hati, baru dikasih tahu sedikit, nggak mau tahu, karena udah merasa bisa. Ya saya tahu saudara, kita ini penuh kapasitas. Ingat ya, Tuhan tuh memberkati hidup kita dengan banyak kapasitas, talenta-talenta. Tapi kalau satu kuncinya tidak rendah hati, gawat saudara, nggak akan bisa terbentuk itu. Karena begini, pengalaman saya saudara, susah sekali. Saya punya beberapa pegawai. Ada pegawai yang sangat rendah hati, padahal saya tahu dia bisa, dia sanggup. Tapi setiap kita kasih tahu, ya, dia selalu iya, dan dia kerjakan dengan rendah hati. Saya lebih percaya kepada dia, karena dia mau dikasih tahu. Dia rendah hati, tidak merasa dirinya hebat dan pintar. Akhirnya banyak pekerjaan yang bisa kita percayakan ke dia, dan bisa dia selesaikan. Nah demikian dengan posisi saudara yang ada di kantor mungkin, atau saat ini sedang kuliah mungkin, atau sulit saudara. Untuk pegawai saya yang tidak punya rendah hati alias tinggi hati ya, dia selalu rebating. Jadi setiap dikasih tahu yang nggak mau tahu gitu ya. Saya punya cara sendiri. Akhirnya saudara saya capek kasih tahu. Aduh, nggak usah deh. Lebih baik kerjakan sendiri gitu. Karena rebating ya selalu tinggi, ngomong tinggi. Enggak menurut saya gitu ya. Apalagi itu yang masih muda-muda. Nah, sekarang kalau misalnya sebagian dari saudara ada anak muda, saya mau kasih tahu. Kalau kamu mau jadi tinggi, rendah dulu ya. Kalau mau jadi lebih lagi, merendah dulu. Punya hati yang rendah hati. Gitu. Kembali ke God, anak budak. Tapi Tuhan tadi bilang ditawari ya, tawari 12-14 ya. Dilingkari ya saudara ya, supaya kita tuh tahu janji Tuhan ya dan amin. Siapapun saudara, bagaimanapun saudara dilahirkan waktu masa kecilnya misalnya, dulu saya masih ingat waktu saya masih kecil itu ya, pulang dari sekolah itu cuci telur bebek. Ada kotorannya kita cuci, bikin telur asin gitu ya. Terus dulu mama saya bilang gini, saya bilang sama mama saya, Mama, saya mau sekolah sampai S3. Kata mama nggak mungkin. Karena nggak punya uang, saudara. Karena kita kondisinya serba pas-pasan, ya. Kadang-kadang malah nggak pas. Dipas-pasin gitu. Tapi ternyata, saudara, loh, Tuhan punya mimpi atas hidup saya. Loh. Amin. Hari ini, saya sedang ada di situ. Saya sedang kuliah di S3. Jadi, uangnya dari mana? Tuhan yang sediakan. Tugas Anda dan saya
Tugas Anda dan saya tidak boleh meragukan mimpi Tuhan atas hidup kita semua, saudara. Begini, kadang orang tuh takut bermimpi, gak mungkin katanya. Kalau saya percaya saudara, setiap cita-cita saudara, setiap mimpi saudara, itu Tuhan yang taruh, ingat. Untuk kemuliaan Tuhan. Tapi caranya bagaimana untuk mencapai mimpi tadi? Untuk mencapai mimpinya Tuhan tadi. Gak bisa nyatu, gak bisa melebur kalau kita masih pakai cara kita sendiri. Sampai sini mengerti ya? Karena saya menghadapi banyak tantangan dalam hidup, dibikin nol. Tuhan izinkan saya mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang saya kasihi, bahkan sakit penyakit saya sudah terima, tumor payudara di sebelah kiri ini hampir dipotong payudara saya. Sekarang saya sehat, saya melayani Tuhan. Kemudian saya divonis dokter cervical root syndrome di sini ya, tulang leher saya rusak yang menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian karena kan mati mendadak tangannya. Saya bilang ini adalah bagian dari proses supaya saya menerima mimpinya Tuhan. Amen. Supaya saya tidak menggunakan cara saya sendiri gitu. Supaya kita bisa dibentuk kayak malam Play-Doh kalau anak-anak ya, supaya bisa dibentuk. Nah, demikian juga dengan saudara. Kalau saat ini mengalami masa pandemi ini banyak sekali saudara yang cerita sama saya, Pastor, gini, aku di PHK, aku nggak kerja, Miss, aku susah, Miss, gini. Saya bilang, saya pernah ada di posisi kamu, di mana saya dikhianati teman saya, kemudian saya harus kehilangan pekerjaan saya, yang biasanya setiap bulan saya punya gaji bulanan, dapat insentif, kalau achieve kita jalan-jalan ke luar negeri. Enak ya, zona aman ya, zona aman ya. Ternyata Tuhan dalam sekali tempo saya kehilangan semuanya. Gak cuma pekerjaan, nama baik teman, sahabat sejati yang saya pikir sejati. Tidak ada yang sejati selain Yesus. Amen. Karena manusia itu, hanya Tuhan Yesus sahabat sejati. Kemudian saya merasa bahwa saya habis sudah. Saya pernah cerita sama Pastor Peter dan Sister Valen. Bagaimana saya habis, saya bingung. Bagaimana saya bisa bayar kontrakan apartemen, cicilan mobil dan lain sebagai bahkan menyelesaikan sekolah S2 saya waktu itu tahun 2018. Tapi ternyata lewat proses itu Tuhan mau bikin saya rendah hati supaya apa? Tuhan menggenapi mimpinya, supaya saya ngerti mimpinya Tuhan atas kehidupan saya. Jadi kalau sudah saat ini mengalami saya kehilangan sesuatu, jangan buru-buru sedih, jangan buru-buru bawa perasaan, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Bisa jadi ini adalah titik di mana Anda akan menjadi tinggi. Amin. Lebih lagi, seperti si Gad tadi ya. Jadi kalau menurut saya, Gad itu anak budak yang diberkati Tuhan. Bahkan tadi dikatakan luar biasa ya. Saya senang sekali dengan ayat ini. Kenapa? Yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Itu paling kecil, bayangin. Kalau Pastor Peter itu kan tingginya berapa, Pastor? 189. Nah itu, saya aja mungkin seketek Pastor Peter. Apalagi istrinya ya, Sister Valen ya. Kalau kita lihat foto-fotonya ya kan. Nah, yang setinggi Sister Valen aja bisa menghajar 100 orang. Yang setinggi Pastor Peter pasti sudah melawan 1000 orang. Bayangin saudara. Amen. Kita rubah ya, 100 orang itu menjadi halangan rintangan. Ya, halangan dan rintangan. Tapi saudara, ingatlah, kita harus menyadari itu tadi, satu hal. Rendah hati ya, bukan rendah diri. Ingat, rendah hati bukan rendah diri. Nah, kita mau tahu apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita lebih ngerti lagi mimpi Tuhan atas hidup kita. Banyak yang menghadapi masa-masa kesusahan, apalagi masa pandemi ini, nggak ngerti mau ngapain. Coba cari tahu talenta yang Tuhan kasih untuk hidup kita. Itu biasanya lewat hobi, passion, keinginan, atau apalagi Pastor, yang bisa membuat kita semakin kreatif. Jadi jangan berharap pada manusia, bahkan buru-buru telepon Pastor atau kakak rohani untuk menceritakan keluh kesahnya. Hey, kita ini hamba-hamba Tuhan juga punya permasalahan masing-masing. Kalau misalnya kita bilang, maaf ya, saya sedang sibuk, nanti aja, pasti baper deh. Dipikirnya kita nggak peduli. Pasti bilangnya
Pastor Peter gitu, nggak bagus nih hatinya gitu. Padahal saudara, saya mau kasih tahu ya, saat Anda mengalami itu, Tuhan mau bikin saudara dewasa. Amin. Orang yang dewasa secara rohani itu tidak gampang baper, saudara. Dan tidak buru-buru lepas mencari hamba Tuhan, kakak rohani atau siapapun yang rohani ya. Supaya apa? Saudara kembali lagi ke Tuhan, duduk, diam, rasakan deh hadirat Tuhan. Rasakan deh. Kalau saya sering tuh, saudara ya, memuji Tuhan, apapun ya yang kita lakukan ya. Waktu itu saya pernah kesusahan sekali tuh, Pastor. Saya pernah kesusahan sekali ya, masa pandemi tahun lalu itu damage-nya luar biasa ya. Semua usaha turun. Yang biasanya satu hari itu bisa jualan telur ya, saya juga jualan telur tuh bisa 100 kilo alias kita bisa untungnya agak banyakan. Aduh boro-boro deh 10 kilo, kadang cuma 2-4 kilo ya, aduh bener-bener semuanya damage-nya luar biasa. Luar biasa deh, gak bisa diceritakan lagi. Almost everyday crying ya, tiap hari tuh mau nangis. Tapi ada lagu pujian yang selalu terngiang-ngiang di otak saya. You are waymaker, miracle worker. Nah itu cuma Yesuslah jalan keluar, jalan yang memberikan mujizat, cuma Yesus saja. Tapi kita nggak boleh kejar mujizatnya ya. Maksudnya kita kejar-kejar terus berharap ke situ, bukannya. Tapi kita fokus, ingatlah bahwa semua yang saya alami itu is in control of God. Ya. Jadi dalam kontrolnya Tuhan. Kita tidak perlu pusing-pusing. Ya manusiawi sih ya, pusing. Tapi jangan berlarut. Nanti Anda menuhankan masalah Anda loh. Dan mengecilkan Tuhan. Itu loh masalahnya. Jadi kalau ada yang tanya sama saya, kok sekarang jadi kayak berubah banget hidupnya Miss Rara? Karena saya berubah persepsinya. Saya tahu Tuhan punya mimpi atas hidup saya. Kesusahan saya ini adalah bagian dari proses di mana Tuhan mau mewujudkan mimpinya dalam kehidupan saya. Nah, seperti itu. Jadi yang nggak penting-penting, yang bikin galau itu saudara, lebih baik tinggalin saudara. Jadi lebih baik kita kembali ke Bible, kembali ke masa di mana saudara itu intim dengan Tuhan, kembali jatuh cinta lagi. Kalau perlu nggak pakai kata kembali, setiap hari harus jatuh cinta sama Tuhan. Buka mata sehat, bisa melihat pasangan saudara, bisa mandi, itu sudah hal-hal yang harusnya membuat saudara itu mengucap syukur. Amin. Wah, itu senang sekali ya rasanya ya. Nah, oke. Saya mau ajak saudara untuk melihat mimpinya Tuhan. Kenal sama Yabes ya. Itu lagunya terkenal sekali sampai dinyanyikan itu di mana-mana ya. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Itu awalnya gimana itu, Pastor? Kok lupa saya. Nah, itu ada Kau memberkati betul. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah gitu ya. Sudah lama nggak jadi worship leader karena pandemi, jadi lupa. Nggak boleh begitu ya. Kita harus tetap membangunkan jiwa kita untuk memuji Tuhan setiap saat. Amin. Oke, kita mau buka 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 ya saudara. Saya mau baca untuk saudara ya. Ayat 10 Pastor Peter ya. Ayat 9 dulu. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. 1 Tawarik 4 ayat 9-10. Pastor yang 10, saya 9 ya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Silakan Pastor. Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Yes, that's so great. Apa sih kita harus menyelami dan mendalami apa sih yang Yabes rasakan? Amin. Gitu. Apa sih yang kalau ibunya memberikan nama kepada Yabes karena kesulitannya, dia merasa jadi gini, ada 2 karakter yang beda nih saudara. Yang ibunya karena kesulitannya jadi kayak seakan-akan aku lagi sulit,
Jadi aku namain anakku seperti ini karena aku susah banget yang melahirkan. Tapi ada satu pribadi yang bernama Yabes, dia bilang, meskipun saya lagi sulit, tapi Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberkati saya. Satu, dia fokus dengan keadaan yang sulit, sehingga dia menganggap segala sesuatunya sulit. Satunya, melihat keadaan yang sulit, tetap ada berkat dan harapan dalam Tuhan. Itu beda ya. Ini dua karakter, dua pribadi yang berbeda. Jadi, ada orang-orang yang karena merasakan, ini yang sering ya, karena saya nggak bisa saudara, tularkan misalnya semangat saya ini saya tularkan ke saudara yang sedang mengalami kesusahan, tidak bisa saudara. Karena sebenarnya saudara yang membuka hati untuk Tuhan masuk dalam diri saudara. Mau ketemu sama 10 orang kayak Pastor Peter ya, misalnya, Pastor kok ketawa terus, senyum-senyum terus, tiap ada orang kok kayak nggak ada susahnya sih, saya ini loh kesusahan terus gitu kan. Padahal, oh ya, satu lagi, enak banget ya Pastor Peter jalan-jalan kemarin ke Rancamaya. Jalan-jalan lagi tuh sama istrinya gitu kan. Padahal orang nggak ngerti bahwa Pastor Peter pun menghadapi persoalan, tapi tidak menuhankan persoalan itu. Ya. Jadi Pastor Peter tetap, ya gini, kita ini orang yang diberkati. Tuhan punya mimpi atas hidup kita. Ngapain saya mikirin hal-hal yang membuat kita malah tidak bersuka cita. Jadi buang racunnya saudara. Nah ini Yabes, saya mau buang racunnya. Makanya dia bilang, nih Tuhan nih saya nih ya, Tuhan itu pasti melindungi saya. Nah sebelum Yabes menyampaikan doanya itu kepada Tuhan, saya percaya ada kerendahan hati, ada rasa berserah. Jadi bukan yang nantangin Tuhan. Nantangin Tuhan tuh gini, gak lihat apa hidup saya susah, gak mau tolongin saya, gimana Tuhan? Gak boleh. Itu namanya Anda tidak rendah hati. Anda tidak menghormati Allah. Datanglah kepada Tuhan, ucapkan syukurmu, dan katakan pada Tuhan, kiranya Engkau memberkati saya Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan buka jalan buat saya. Tuhan, saya tuh gak ngerti nih Tuhan. Mungkin orang pikir saya nggak kreatif Tuhan, saya nggak seperti si A, si B, si C. Aku nggak seperti Pastor Peter yang kalau megang gitar bisa nyanyi, megang keyboard bisa bunyi, megang drum bisa bunyi. Kalau saya jedek doang, habis itu udah rusak semua alat-alatnya ya, dong gitu udah nggak bisa. Nah, Anda bisa berdoa saudara. Tuhan, saya percaya Tuhan, saya hidup ini untuk menggenapi mimpinya Tuhan atas hidup saya. Mimpinya Tuhan atas hidup saya seperti mimpinya Tuhan atas Bapak Abraham. Ya kan? Jadi Bapak segala bangsa. Amin. Abraham pun dengan sikap rendah hati dan tunduk, dia paham siapa yang dia sembah, siapa Bapak kita. Jadi rendah hati itu penting. God, dia anak budak, tapi dia tidak menempatkan posisi hidup dia dalam kesusahan terus. Pasti ada hal rendah hati dan penyerahan diri. Itu penting saudara. Karena dia tahu, walaupun saya lahir dari ibu ya, budak ya kan, tapi saya diberkati Tuhan. Walaupun saya ini, mungkin saya tidak seperti teman-teman yang lain, punya gelar tinggi-tinggi, orang tuanya diberkati. Tapi Tuhan punya mimpi atas hidup saya. Digenapi dalam berbagai cara. Jadi saudara, gak usah khawatir. Nah, bagaimana sih mencapai mimpi Tuhan nih ya? Poinnya saudara ya. Harus mati dulu saudara. Saudara tuh mati dulu. Makanya di Yohanes dikatakan, biji itu kalau nggak mati, nggak bisa tumbuh. Saudara, kalau nggak mati diri saudara, bukan mati nyawa ya, mati diri saudara, kesombongan, ego, emosi, gak bisa tumbuh saudara. Dikit-dikit marah, sedikit-dikit baper, dikit-dikit apalagi cepat menyerah. Itu bagian dari hidup yang harus dimatikan. Nah, karena saya merasakan sendiri saudara. Waktu awal-awal saya kehilangan pekerjaan saya marah-marah, saya tidak berhenti marah-marah dengan keadaan dan kepada teman saya yang sebelumnya sahabat sejati, dreng gitu ya. Tapi saya menyadari bahwa melewati
teman saya, keadaan itu Tuhan pakai untuk membunuh diri saya, untuk bikin saya mati karena Tuhan mau bentuk saya. Tuhan mau saya lebih tumbuh, lebih hidup. Kalau saya tumbuh, saya besar, saya hidup, saya berbuah, maka saya jadi berkat menggenapi mimpinya Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, rendah hati saudara. Tadi ya mati. Yang kedua, rendah hati. Yang ketiga, tidak boleh malas. Makanya di Amsal 26, 15-16. Banyak sekali ya di Alkitab ini saudara, saya nggak bisa sebutin satu-satu. Saudara, saya mengajak saudara untuk tiap hari meluangkan waktu ya. Harus, itu adalah bentuk kasih kita dan ucapan syukur kita sama Tuhan, supaya kita kenal siapa Bapa kita. Amin. Supaya nggak dengar aja dari Pastor Peter, supaya nggak dengar dari tetangga, supaya nggak tidak, ayo alami Tuhan. Nah, makanya di Amsal itu bilang, ayo jangan malas, jangan menyukai tidur. Orang lebih baik capek kerja daripada capek tidur. Pernah dengar kan? Udah tidur 3 jam tapi capek. Bangun capek, pusing, aduh capek tidur. Lebih baik saudara, pakailah masa-masa produktif. Masa produktif itu kapan sih? Ya selama Anda masih bisa bekerja dan memberkati orang. Jangan berpikir bahwa memberkati orang itu harus membagi-bagi uang atau makanan. Salah saudara. Saat Anda menggunakan tubuh Anda ini, yang masih sehat ini, itu namanya memberkati orang lain. Apapun yang Anda kerjakan. Amen. Kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan ya. Kemudian fokus pada tujuan. Tujuan hidup. Tujuan hidup kita apa? Ya, kita harus berjalan bersama meraih mimpinya Tuhan atas hidup kita. Gak bisa. Saya pikir saudara, saya bisa sekolah, saya punya setiap usaha dan pekerjaan yang Tuhan kasih ini tuh mimpinya Tuhan loh. Jadi kalau ini mimpinya Tuhan, berarti saya nggak boleh males. Karena saya lagi menggenapi mimpi saya ini mimpinya Tuhan gitu. Jadi logikanya dapet ya, saudara ya. Kita tuh nggak mungkin, kita melakukan segala sesuatu itu atas izin dan kehendak Bapa soalnya. Nggak mungkin, hal sepele aja. Bisa nyetir mobil, bisa makan, bisa apa lagi, bisa ini saya ketemu sama Pastor Peter. Bisa WA-an, bisa komunikasi dengan saudara-saudara yang lain, itu memang Tuhan yang mau. Amin. Tuhan yang mengizinkan kesehatan kita, apapun saudara. Nah, kemudian jangan mudah menyerah ya. Karena kalau nyerah itu bukan karakter Kristus. Bahkan saat Tuhan Yesus mau disalibkan, itu kan Tuhan Yesus berkata sama Bapaknya, ini kan kayak anak sama Bapak ya. Dia berkata bahwa Bapak kalau boleh cawan ini lalu dari padaku. Tapi dia tidak berhenti. Dia tetap menjalani yang memang Tuhan, yang Bapaknya perintahkan. Dia nggak yang langsung nggak mau lagi. Putus asa itu, no. Bukan karakter anak Tuhan. Jadi kalau saat ini saudara merasa sudah nggak ada jalan lagi, saudara merasa saya udah nggak bisa lagi, hopeless. No, ayo bangkit. Tuhan kita punya Tuhan. Kita tuh punya Tuhan yang besar. Mimpi Tuhan tuh nggak sampai di sini, saudara. Sedih saya kalau ini. Saya cerita ya. Beberapa bulan yang lalu, tahun lalu, karena masa pandemi, bisnis hancur, sakit ya. Di apartemen sana, saya nggak mungkin menceritakan itu sesungguhnya. Itu ada yang memutuskan untuk gantung diri dan ditemukan sudah 4 hari ya, sudah membusuk. Anak Tuhan, yes. Tapi karakter Kristus gak ada di dalam dirinya. Sedih saudara saya. Saya sampai gak bisa tidur karena saya kenal. Saya gak bisa tidur sampai mungkin ada 1 bulan, 2 bulan. Saya menyesal, sedikit ada rasa menyesal seperti ini. Kenapa saya tidak menyapa dia lebih lanjut. Mungkin waktu itu dia sedang ada dalam kesesakan dan butuh teman bicara begitu. Namun segala sesuatu itu saudara, kita yang izinkan ya. Ingat ya. Jadi gini, kalau kita mengizinkan Tuhan hadir dalam hidup kita, pasti Tuhan akan hadir dalam hidup kita, ya. Jadi kita yang mengizinkan. Oke, kemudian kita berani bayar harga, saudara. Kenapa sih harus bayar harga? Karena kita kalau bayar harga itu artinya kita mau ada sesuatu yang kita korbankan, ya. Kita mengorbankan mungkin kemalasan atau mungkin hidup santai-santainya itu ya. Kita harus mengorbankan apa yang kita punya. Mungkin kalau sekarang sedang kuliah, menyelesaikan kuliahnya, ya harus selesai, harus ada bayar harga, nggak bisa santai-santai, hangout dengan temannya, atau mungkin harus mengerjakan pekerjaan diberikan bos, ya harus bayar harga, nggak bisa, jangan menunda-nunda,
Itu maksudnya. Yang terakhir, bijaksana dan tahu panggilan Tuhan. Saudara, kalau kita sudah tahu panggilan Tuhan, ya sudah, kita tujuan hidup kita ke sana. Gak perlu lagi lihat kanan kiri, kita fokus saja. Karena Tuhan sedang menggenapi mimpi Tuhan atas hidup kita, dan kita harus bersama-sama bekerja untuk menggenapi, untuk sama-sama meraih. Begitu. Haleluya. Amin. Saya pikir demikian firman Tuhan yang bisa saya sharing, ya. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian, ya. Semangat. Terima kasih, Pastor. Wah, luar biasa. Lengkap dan paket komplit untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan.